Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKI Kafling Polri ini. Bila di antara saudara-saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir di sini, kami mohon untuk dapat berdiri untuk diperkenalkan. Tidak ada, makasih. Selanjutnya ada beberapa wartalisan, ada 4. Pertama, kebaktian Minggu Prapaskah pertama pada hari ini pukul 7.30 dan kebaktian kaum muda pukul 10 pagi akan dilayankan oleh Pendeta Adi Soselia Patria Bara dengan tema Allah yang tak ingkar janji. Untuk kebaktian pukul 7.30 adalah vokal grup The Heart dan Kolintang Gloria. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Kedua, persekutuan Usia Indah akan diadakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024. Waktunya pukul 10 pagi. Tempat di gereja dengan tema Kekuatan Cinta, The Power of Love. Dilayankan oleh Bapak Yohanes Lengkong. Bapak Ibu yang berusia indah diundang untuk hadir semua. Ketiga, ulang tahun GKI Kafling Polri. Patut kita bersyukur bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 gereja kita sudah berusia 39 tahun. Sebagai ucapan syukur, maka pada hari Minggu tanggal 25 kita akan bersama-sama akan merayakannya melalui perjamuan kasih yang diadakan setelah selesai kebaktian umum, setelah selesai ibadah kaum muda, dan setelah kebaktian sekolah minggu. Majelis Jemaat mengundang seluruh jemaat untuk hadir. Jadi tanggal 25 minggu depan ya. Bersama ini juga kami informasikan berhubung lapangan parkir akan dipakai untuk acara perjamuan kasih, maka bagi jemaat yang bertempat tinggal di lingkungan gereja dimohon untuk tidak membawa kendaraan. Warta keempat dari Panitia Paskah. Selamat pagi Bapak Ibu. Kami dari Panitia Paskah akan menginformasikan beberapa kegiatan Paskah yang akan kita jalankan di beberapa waktu ke depan. Kami persilakan videonya pertama. Menyusuplah dosa telah merusak kehidupan, mengubah dunia, berselimut kegelapan, manusia fana
Bapak Ibu, pada masa raya Paskah ini seperti biasa kita akan mengawalinya dengan Rabu Abu yang sudah kita lakukan pada hari Rabu kemarin. Kemudian ada masa raya ada Prapaskah 1 sampai 6. Minggu ini adalah Prapaskah 1, di mana nanti kita akan melewati Prapaskah ini dengan beberapa variasi ibadah, akan menampilkan beberapa skit, tarian dan hal lainnya. Kemudian nanti kita akan masuk ke dalam Kamis Putih, kemudian ada Jumat Agung, ada Jumat Agung Anak, dan ada Sabtu Sunyi di mana kita diajak untuk kembali berefleksi dengan hening sejenak selama 1 harian. Kemudian akan diakhiri pada hari Minggu dengan Paskah Umum di mana kita akan mengikuti perjamuan kudus juga. Ada Paskah Anak juga dan Jumat Agung Anak. Bapak Ibu, satu hal yang kami kembali mengajak Bapak Ibu, setelah Rabu Abu kemarin tanggal 14 Februari, kami kembali mengajak Bapak Ibu untuk melakukan aksi puasa atau berpantang, melakukan sesuatu yang selama ini sangat kita senangi atau sesuatu yang ingin kita kurangi frekuensinya. Boleh ditampilkan slide-nya? Aksi Paskah, aksi puasa dan berpantang ini nantinya kami ajak untuk diwujudkan ke dalam suatu materi yang kita akan kumpulkan bersama, di mana hasil dari pengumpulan ini kami akan salurkan ke Yayasan Kanker Anak atau ke Rumah Singgah Kanker Anak. Jadi untuk para penderita kanker anak dan untuk keluarganya. Semoga apa yang bisa kita bagikan ini boleh berguna, boleh menolong teman-teman kita yang saat ini menderita kanker yang harus mereka hadapi hari demi hari. Bapak Ibu, banyak kegiatan lain yang nanti akan kita lakukan. Kami mengajak Bapak Ibu jemaat untuk boleh berpartisipasi dan sesuai dengan tema Paskah kita saat ini, mari kita terus berkarya, kita melanjutkan karya-karya kita dimanapun kita berada, dimanapun kita melayani. Teruslah berkarya karena Tuhan sudah membuka jalan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sekian warta lisan, terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini, dan selama ibadah berlangsung, jemaat dimohon untuk menjaga ketenangan. Mari kita memasuki saat teduh. Jemaat yang terkasih, marilah kita memasuki Minggu Prapaskah pertama dengan memadamkan sebuah lilin yang menjadi tanda bagi kita untuk menjalani pertobatan dan penyangkalan diri. Jangan takut, Dia menjagamu.
Datang dan ingatlah kasih Allah yang begitu besar. Kami datang untuk hidup bersama dengan Dia yang telah mengorbankan dirinya bagi dunia. Datang dan ingatlah penyertaannya di dalam hidup kita. Kami datang dengan keyakinan bahwa Dia selalu hadir dalam kehidupan. Datang dan muliakanlah Dia Sang Maha Kasih yang ilahi. Terpujilah Tuhan, sumber kasih dan rahmat. Maha Kasih yang ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, kau mahkota kurnia. Yesus, kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, di sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka, jalani Kau selamanya. Penebus yang Maha Kuasa, berilah kami hidup. Penebus yang Maha Kuasa, berilah kami hidup-Mu. Datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kuasanya ajaib melampaui segalanya. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini, kita menghayati janji keselamatan Allah yang memberikan pengharapan bagi kehidupan kita. Sekalipun perjalanan hidup tak menentu, Ia tidak pernah ingkar janji.
Sudahkah kita menyadari dan percaya pada Tuhan yang menggenapi janji-Nya? Mari sejenak kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, saat segala keinginan diri kami terpenuhi, rasanya mudah bagi kami untuk mengaku bahwa janji penyertaan dari-Mu selalu nyata. Namun, di saat hidup kami penuh seteru, terkadang kami sulit untuk percaya akan janji-Mu. Ampunilah kami, ya Allah. Kiranya kami dapat bertobat dan percaya pada janji keselamatan yang telah Engkau nyatakan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk tetap setia dalam segala pencobaan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Yesusku juru selamatku, Tuhan
Bagi setiap kita yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Tuhan yang diambil dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bapak Ibu, kita patut bersyukur pada Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan selalu mengasihi kita dan selalu menyertai kita. Terlebih kita sudah melewati masa pandemi yang kadang-kadang masih membayangi kita. Tapi Tuhan meminta kita saat ini untuk terus melanjutkan hidup kita, terus berkarya di dalam pelayanan kita, terus berkarya di dalam pekerjaan kita. Mari kita melangkah, kita melakukan segala hal yang menyukakan Tuhan karena Tuhan sudah membukakan jalan. Menyusuplah dosa, telah merusak kehidupan, mengubah dunia, berselimut kegelapan. Manusia fana, diraih dan dipulihkan, hidup di dalam terang oleh kasih Yesus Tuhan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Tetaplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Di
jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Bergulinglah batu dan halangan pun tersingkir, terbukalah jalan melampaui akal budi yang tak terbayangkan. Kita percaya terjadi. Kuasa-Nya yang besar memberikan pengharapan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Kita akan mendengarkan pujian dari Kolintang Gloria. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. tetapi Tuhan Yesusku Tak pernah ingkar janji.
difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. 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 Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Terima kasih untuk pelayanannya, Kolintang Gloria, dengan penyanyi duet maut ya. Mari kita bersama-sama mengingat cinta Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau mencintai kami, dan itu sebabnya Engkau selalu menopang kami, sebagaimana yang telah Engkau janjikan ketika manusia jatuh dalam dosa. Engkau selalu saja tidak pernah berhenti mencintai kami. Ajar kami berpegang teguh pada Engkau ya Tuhan. Karena apa yang Kau janjikan selalu benar dan tepat pada waktunya menurut ukuran Tuhan. Kami siap belajar dari firman-Mu di hari ini. Tuhan, bukakan mata hati dan telinga kami agar kami mampu mendengarkan apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segala air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya,
sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhanlah ku angkat jiwa, ku percaya padamu. Jiwaku, ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku bergembira atas, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Allah yang selamatkanku. Pada Tuhan ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Dosaku di masa muda, jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Bacaan kedua dari surat 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan
Di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 15. Saya akan membacakannya menurut terjemahan baru 2. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh mendesak dia ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama-sama dengan binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Selamat pagi saudara-saudara. Apakah saudara-saudara ada yang sedih dan senang melihat hasil quick count kemarin? Ada yang tersenyum lebar lalu mengatakan, "Yes, gua menang." Ada yang sedih karena mengatakan, "Kok kalah ya?" Saudara-saudara, apapun pilihan saudara, seringkali kita lupa bahwa kita memilih untuk Indonesia. Dan inilah yang seringkali membuat kita terpisah. Suami istri berantem, orang tua anak, hanya gara-gara pilihan yang 5 tahun sekali terjadi. Kita baca media sosial, ada anak yang diusir oleh orang tuanya karena pilihan berbeda. Padahal saudara-saudara, pilihan itu harus kita letakkan di bawah kesatuan Indonesia. Negeri ini lebih penting dibanding apa yang kita perjuangkan dalam pemilu kemarin. Ya, saya nggak tahu saudara-saudara, apakah saudara kenal dengan pemenang pemilu lalu dia akan datang ke rumah saudara lalu mengatakan, "Terima kasih sudah memilih saya." Dalam pemilu saudara-saudara kita mendengar janji-janji pemilu. Kita mendengar melalui visi misi, melalui debat atau apapun tentang janji-janji yang luar biasa. Tetapi saudaraku, pertanyaan kritisnya adalah apakah janji-janji itu akan terpenuhi? Pengalaman menunjukkan saudara-saudara tidak semua janji akan terpenuhi. Siapapun pemimpin bangsa kita, pengalaman kita menunjukkan bahwa janji seringkali tinggal janji. Mengapa? Karena para pemimpin adalah manusia yang rapuh dan terbatas, serta seringkali hidup dalam gelimang dosa. Dan itulah sebabnya
janji kerap kali tidak terwujud dalam tindakan. Karena itu saudara-saudara, pilihan atau apapun yang kita pilih, tetaplah kita harus letakkan dalam semangat iman yang tertuju kepada Tuhan. Doa-doa yang selama ini kita lantunkan siapapun pemimpin bangsa adalah supaya Tuhan menolong mereka hingga kepemimpinan mereka baik untuk semua. Bukan satu golongan, bukan kelompok yang memilihnya atau apapun. Kita memohon agar Tuhan memampukan para pemimpin memenuhi janji-janjinya. Mengapa kepada Tuhan kita memohon? Saya tidak tahu saudara-saudara apakah ketika saudara datang ke bilik suara, saudara-saudara berdoa sebelum nyoblos. Atau saudara sudah tersenyum, pasti menang nih, dan lain sebagainya. Janji Tuhan mampu dipenuhi, janji manusia mampu dipenuhi ketika ia berpegang teguh kepada Tuhan. Itu sebabnya kita berdoa kepada Tuhan karena janji Tuhan selalu ditepati. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan itulah yang akan kita hayati dalam seluruh masa raya Paskah. Yang dimulai dari Rabu Abu dan Prapaskah pertama hari ini. Semua mau mengingatkan kita pula Alkitab yang kita baca, bagaimana janji Tuhan itu digenapi melalui Yesus Kristus. Dalam Alkitab perjanjian lama saudara-saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak membiarkan kita. Karena ada satu hal yang tidak dapat dilakukan Allah. Yaitu berhenti mencintai kita. Allah dapat melakukan segala perkara kecuali satu. Allah tidak pernah berhenti mencintai kita. Dan itu sebabnya ketika manusia jatuh dan dihukum oleh Allah, Allah berjanji. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jauh sebelum manusia bertobat, jauh sebelum manusia kembali kepada Allah, dan Paulus mengatakan itu dalam kitab Roma. Ia menebus kita, ia mengasihi kita dalam keadaan kita yang berdosa. Dan itulah janji Tuhan yang digenapi dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, kenapa harus Yesus? Karena manusia pada dirinya sendiri tidak bisa keluar dari lembah dosa. Hidup kita berkotak dari dosa ke dosa. Dari pikiran kita, dari tindakan kita, dari perkataan kita, kita semua nggak bisa keluar dari dosa-dosa kita. Itu sebabnya kita membutuhkan penyelamat yang datang dari Allah, yang kemudian kita kenal dalam diri Yesus Kristus. Dalam peristiwa baptisan, Markus 1 ayat yang ke-11, terdengarlah suara, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Saudara, kata anak adalah kata yang biasa dipakai dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama kata itu digunakan, ditujukan kepada umat Israel. Kata itu dipakai oleh raja. Kenapa saudara-saudara mereka disebut anak? Karena ada kemiripan antara ayah dengan anak. Kemiripan itu bukan sekedar rupa belaka, tetapi juga cara hidup. Itu sebabnya ketika Yesus disebut anak tunggal Allah, berarti kemiripannya sempurna. Jadi Allah hanya nyata di dalam Yesus Kristus. Kira-kira begitu. Tetapi kalau Allah berkenan memberikan istilah anak kepada umat Israel, kepada raja-raja Israel, itu mau menunjukkan bahwa
Mereka adalah orang yang diberkati untuk berjuang menjadi orang-orang yang memiliki keserupaan dengan Allah itu. Itu sebabnya kalimat engkaulah anakku, kepadamulah aku berkenan menunjukkan bahwa dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Menariknya saudara-saudara, janji Allah itu tidak selalu berbicara tentang kehidupan nanti di sorga. Ya udahlah menderita di bumi, udahlah kesakitan di bumi, udahlah sulit, penderitaan atau apapun di bumi ini nanti kelak di sorga. Enggak. Alkitab juga menuturkan bahwa dalam kehidupan di bumi ini Allah berjanji akan memelihara hidup kita. Dalam Kejadian pasal yang ke-9, saudara-saudara, kisah tentang janji Allah ditunjukkan setelah air bah. Allah berjanji kepada Nuh dan keluarganya serta seluruh makhluk yang ada tidak akan menghukum mereka lagi. Saudara-saudara, kalau kita sudah mengerti bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai kita, bahwa janji Allah ya dan amin, dan janji Allah nggak cuma ditujukan terkait dengan sorga, maka apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini? Logika iman coba kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita percaya Allah tidak berhenti mencintai kita. Kita percaya janji Allah selalu ditepati. Tidak hanya bicara soal sorga, tetapi bumi ini. Lalu apa yang kita lakukan? Akankah kita menjadi orang-orang Kristen yang terlampau khawatir? Aduh, bagaimana ya? Di media sosial kita dengar, kalau si Anu jadi presiden, waduh bagaimana ya kalau si ini jadi menteri, aduh bagaimana ya hidupku, bagaimana dengan bisnisku, bagaimana. Ada banyak sekali ketakutan yang justru membuat kita tidak berpegang pada Dia. Dan saudara-saudara, bukankah kita seringkali terjatuh dalam kekhawatiran semacam itu? Aduh Tuhan, saya sakit nih. Kemana Tuhan? Kok nggak sembuh-sembuh? Udah ke berbagai dokter, termasuk dokter terkenal, dokter Handoko itu kalau pegang langsung sembuh. Kok nggak sembuh juga? Lalu dengar lagu, ada Mbah Dukun. Ya Tuhan, inilah jalan yang kau tunjukkan kepada aku. Sudah lihat, kita sering kali mendengar janji yang ditawarkan dunia, termasuk oleh teman-teman kita. Satu hal, saudara-saudara, berapa sering kita merasakan pengkhianatan dari orang-orang yang kita percaya. Semakin relasi kita dekat dengan orang itu, pengkhianatan semakin menyakitkan. Ibu-ibu ada yang pernah mengasah pisau dapur? Ya, sebelum suami pulang, awas ya. Saudara-saudara, pengkhianatan itu menyakit. Kalau kita bersandar pada manusia, maka karena manusia rapuh, siap-siaplah kecewa. Saudara, siapapun pasangan kita, siapapun orang yang kita kagumi, ia akan mengecewakan kita. Karena dia manusia. Itu sebabnya berpeganglah kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dan perhatikan baik saudara-saudara. Alkitab mengatakan bahwa kita juga disebut anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kita semua oleh karena iman kepada Yesus Kristus diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Tetapi saya tadi mengatakan jangan kemudian kita bangga, merasa diri hebat karena saya anak-anak Allah. Karena ketika kita disebut anak-anak Allah, ada
sesuatu yang seharusnya serupa dengan Allah. Dan salah satunya, sebagaimana tema kita hari ini adalah tidak ingkar janji. Allah tidak pernah ingkar janji. Anak-anaknya juga dipanggil berjuang untuk menjadi orang yang berpegang teguh pada janji yang kita ucapkan. Yesus mengatakan, saudara-saudara, dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu, perhatikan baik, berasal dari si jahat. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan kalau kita ingkar janji? Membuat alasan. Kita punya pasokan alasan bergudang-gudang di belakang kita. Untuk hal yang kita janjikan, kita punya ribuan alasan. Itu sebabnya saudara-saudara, manusia adalah makhluk yang pandai berkelit. Kenapa kamu melirik perempuan lain? Habisnya di rumah baunya bau bawang, bau kecombrang, bau apalagi ya, nggak enak. Di kantor melati, wah luar biasa saudara-saudara. Orang kemudian mencari sesuatu persis ketika manusia jatuh dalam dosa. Gara-gara perempuan itu sih. Manusia mencari alasan untuk sesuatu yang ia tidak mampu penuhi. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada banyak janji yang kita ucapkan. Dan juga ada banyak kegagalan ketika kita tidak mampu memenuhi janji itu. Yang paling sederhana, saudara-saudara. Saya sering ketemu orang yang mau menikah, lalu suaminya perokok. Istrinya lapor, Pak Pendeta dia merokok. Saya janji deh Pak, nanti di hari pernikahan saya akan berhenti merokok. Tapi janji tinggal janji, begitu menikah ya tetap merokok. Tapi saya nggak di dalam rumah Pak Pendeta, saya di belakang di kebun. Ngerokok sama nyamuk katanya. Saudara-saudara, tetapi ia tetap tidak memenuhi janjinya. Nanti Pak Pendeta, kalau saya punya anak satu, saya akan berhenti merokok. Janji tinggal janji. Suatu ketika saudara-saudara, seorang pendeta menasihati anggota jemaatnya yang terkena serangan jantung. Pak, Bapak udah tahu kan kata-kata dokter, Bapak makan harus ya yang bersih-bersih lah. Nggak usah kayak dulu berlemak-lemak, itu mengganggu jantung Bapak. Tapi susah Pak Pendeta, gampangnya begini deh. Bapak hanya makan yang bisa berenang. Itu. Wah, beberapa minggu kemudian Pak Pendeta datang lagi berkunjung. Bapak di mana? Lagi di belakang Pak berenang. Wah, olahraga dia. Dia berangkat ke belakang. Dia boleh lihat? Boleh. Masuklah ke belakang dan terkejutlah Pak Pendeta. Karena orang itu sedang melatih kambing berenang. Saudara-saudara, supaya dia tidak berhenti makan kambing kan maksudnya. Inilah realitas hidup kita. Dalam pelayanan ada banyak orang berjanji. Saudara perhatikan liturgi pelayanan kita. Enggak ada term and condition. Ya, aku percaya dan berjanji jika 1, 2, 3, 4. Enggak ada saudara-saudara. Saudara mengucapkan, iya saya percaya dan berjanji. Tetapi dalam kehidupan pelayanan, janji tinggal janji. Aduh Pak Pendeta bagaimana? Saya nggak bisa kerjasama sama dia. Aduh bagaimana Pak Pendeta? Saudara-saudara lihat baik. Inilah hidup kita saudara-saudara. Itu sebabnya kalau saudara mengimani aku anak Allah, maka panggilan hidup kita adalah berjuang melawan keterbatasan kita agar janji Allah itu, janji yang didengarkan Allah itu pada diri kita dapat kita penuhi. Karena janji adalah komitmen. Saudara-saudara, saya ingat ketika dulu sekolah itu ya, pas lagi ujian kan
buat janji ya. Baik itu doa, jadwal. Senin belajar ini, Selasa belajar itu, Rabu belajar ini, dan seterusnya supaya ujian lulus. Tetapi baru hari pertama teman manggil, Adi main bola dulu yuk gitu ya. Maka saya akan keluar dan melupakan janji itu. Saudara-saudara, kelihatannya ceritanya sederhana ya. Tetapi yang mau saya katakan adalah begitu mudahnya kita melupakan apa yang kita janjikan. Untuk perkara-perkara yang sederhana, kita seringkali lupa pada janji kita. Apa artinya saudaraku? Kita nggak sadar bahwa kita anak-anak Allah. Kita harus mempertanggungjawabkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Sanggupkah kita menjawab pertanyaan malaikat Tuhan? Adi, apakah engkau telah melakukan janjimu? Saudaraku, sanggupkah kita? Dan bagi mereka yang berjuang untuk memenuhi setiap janji Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara, bayangkan saudara dapat medali. Rasanya bangga ya. Saudara tahu siapa yang menjadi Kafling Polri Idol? Yang berhadiah sekarang seorang penatua. Hadiahnya ke Ana ya. Yang menang. Itu rasanya kalau hal yang sederhana aja kita diberi kesempatan Tuhan untuk menang itu bangga. IP tertinggi, Togap Situmorang. Waduh misalnya ya. Waduh bangga sekali. Saya ingat dulu saudara-saudara, saya pernah menjadi orang yang nilai matematikanya tertinggi di sekolah. Kelas 2 SMP. Lalu gurunya memanggil saya di upacara. Bangga sekali. Tetapi ganti guru, ganti kemampuan. Kelas 3 saya hancur lagi matematikanya. Karena dulu saya kagum pada guru saya. Saudara-saudara, mendapatkan sesuatu itu membanggakan. Tetapi saudara-saudara, bayangkan kita akan mendapatkan mahkota yang diberikan oleh Tuhan buat hidup kita. Betapa luar biasanya, betapa membanggakannya. Itu sebabnya berjuanglah saudaraku. Untuk setiap ungkapan, untuk setiap kata yang keluar dari mulut kita, ingat baik, Tuhan mendengar. Dan itulah janji kita. Dengan itu saudara-saudara, hidup kita hari demi hari akan menjadi lebih baik. Karena kita memperjuangkan apa yang kita nyatakan, yang Tuhan dengar dalam kehidupan. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Persembahan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan disampaikan oleh Vokal Group The Heart. Dipersilakan.
Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan iman kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, kami mau menjalani hari-hari kami, mengingat janji Tuhan dalam hidup kami. Hidup yang tidak mudah, hidup yang kadang penuh dengan berbagai macam penderitaan. Hidup yang seringkali membuat kami penuh dengan air mata. Tetapi kami tahu Tuhan mencintai kami. Dan itu sebabnya kami mau berjalan dalam janji Tuhan. Dan dalam hidup ini ya Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang belajar memperjuangkan apa yang kami katakan dalam keseharian. Sebab itu juga janji yang Tuhan dengar. Bapa yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk setiap orang yang telah menyatakan janjinya. Baik dalam kehidupan rumah tangga, ketika mengucapkan janji pernikahan, ketika membaptiskan anak, ketika menerima CD atau baptis dewasa, ketika kami mengambil bagian dalam pelayanan, dan banyak lagi yang lain. Ya Tuhan, ingatkan kami. Kami anak-anak-Mu yang seharusnya setia pada janji yang kami katakan. Ya Tuhan, ampuni kami kalau berulang kali kami gagal menepati janji kami. Kiranya kami terus berjuang dalam jalan Tuhan hingga janji orang-orang percaya dapat dipegang. Bapa yang baik, kami mau berdoa buat kehidupan bersama kami di tengah-tengah persekutuan kami. Hadirlah ya Bapa di tengah-tengah kehidupan bergereja kami. Ada banyak yang kami butuhkan. Kami membutuhkan pelayan-pelayan, kami membutuhkan orang-orang yang terlibat. Dan kami percaya gereja ini milik-Mu, utuslah mereka yang bersedia untuk berkarya bersama dengan kami di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka yang sedang terbaring sakit. Kiranya Tuhan pulihkan, berikan hati yang gembira, berikan semangat untuk terus berkarya melihat betapa janji Tuhan benar adanya. Kami doakan mereka yang memiliki pergumulan di bidang ekonomi, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, mendambakan keturunan atau apapun Bapa yang menjadi beban pergumulan kami saat ini. Kami mau menyatakan, kami percaya pada janji. Dan kami mau menyatakan apa yang terjadi dalam hidup kami adalah yang terbaik yang datang dari Tuhan. Kami merasakan kehilangan, ya Bapa, ketika almarhumah Ibu Sulti meninggalkan dunia ini dan kembali ke rumah Bapa. Kiranya Tuhan hadir khususnya di tengah keluarga yang ditinggalkan. Ini kali keempat persekutuan kami
di tahun 2024 kehilangan orang-orang terkasih. Kiranya kami boleh menyadari bahwa hidup kami terbatas, dan dalam waktu yang terbatas itu kami boleh menyatakan iman kami kepada Tuhan sepanjang kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Bapa, kami mau berdoa untuk program-program yang dirancang dalam rapat bersama kemarin. Kiranya berbagai macam program yang kami bincangkan adalah program yang baik buat kehidupan umat-Mu 1 tahun ke depan. Kami doakan karya bersama Panitia Paskah, kiranya kami boleh semakin menghayati lewat Paskah untuk meneruskan karya kami, karena janji Tuhan selalu ditepati. Kami doakan kiranya kami boleh terlibat dalam berbagai macam kegiatan Paskah, dan kami boleh merasakan kehidupan yang Tuhan ubahkan melalui cinta Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa ya Bapa untuk Indonesia, negeri yang kami cintai. Kiranya siapapun yang memimpin, siapapun yang memenangkan kontestasi politik, boleh memimpin negeri kami dengan baik dan bertanggung jawab. Ingatkan para pemimpin kami, mereka bertanggung jawab kepada Tuhan dan juga rakyat yang memilihnya. Kami serahkan mereka yang saat ini berada dalam situasi yang memprihatinkan, mereka yang berada dalam keadaan terasing, berkonflik, atau mengalami bencana di belahan Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong agar pemimpin bangsa kami dapat mencari jalan keluar atas penderitaan rakyatnya. Kami doakan dunia kami, kiranya dunia boleh dipenuhi dengan cinta kasih. Berkati para misionaris yang berkarya membagikan cinta Tuhan. Kiranya bumi kami boleh semakin baik. Inilah permohonan kami yang jauh dari sempurna. Kami memanjatkannya karena kami mengenal Tuhan Yesus Kristus yang penuh cinta, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai Dalam penghayatan kita akan janji dan pimpinan Tuhan yang selalu hadir, marilah kita memberikan persembahan dengan penuh syukur.
1 Tawarik 29 ayat 17a menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan kepada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Kasih-Mu nyata selamanya, sepanjang hidup di dunia, dikala suka dan senang, hanyalah Engkau jaminannya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan sumber segala berkat, di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup ini. Kami dapat terus melangkah karena selalu ada pengharapan baru yang Engkau berikan. Saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi pelayanan gereja.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, teruslah melangkah bersama Tuhan sekalipun menempuh kesukaran. Jalan itu mungkin hina di mata dunia, namun sesungguhnya mulia di dalam Tuhan. Tetaplah setia pada jalan yang Tuhan kehendaki, yakinlah teguh pada janji Tuhan, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, bagaikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesai sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita untuk sementara, Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.